Pernah nggak sih pas mau ambil keputusan penting, kita jadi bingung, mending ikutin feeling dan pengalaman atau harus cari data dulu? Nah, dalam penjelasan kali ini, kita akan bedah tuntas sebuah kerangka kerja yang keren banget untuk menjawab dilema itu. Manajemen berbasis bukti atau evidence-based management. Oke, ini dia yang bakal kita bahas. Kita mulai dari pertarungan klasik antara intuisi dan fakta. Terus kita akan selami lebih dalam apa itu manajemen berbasis bukti, dari mana aja buktinya datang, gimana langkah-langkahnya, dan yang paling penting, kenapa ini bisa jadi game changer buat Anda. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Intuisi lawan fakta. Ini nih, soal dilema inti yang dihadapi setiap pengambil keputusan, sebuah pertarungan abadi antara pengalaman dan bukti. Coba deh, bayangin sejenak, kalau ada keputusan gede di depan mata, Anda tim mana? Tim kata hati dan pengalaman bertahun-tahun, atau tim yang harus cari data dan fakta konkret dulu baru bisa tenang? Dulu tuh manajemen sering banget dianggap kayak seni ya, ngandelin intuisi, tradisi, pokoknya feeling lah. Tapi zaman sekarang udah beda. Disiplin ini berevolusi jadi sebuah ilmu yang lebih sistematis, di mana keputusan yang bagus itu harus didasari oleh bukti-bukti faktual. Nah, dari pergeseran inilah lahir sebuah cara pandang baru. Nah, terus gimana dong cara nyatuin dua kubu ini? Jawabannya ada di bagian kedua, paradigma IBM. Ini adalah cara baru untuk melihat sebuah keputusan yang nggak maksa kita milih antara intuisi dan data, tapi justru menggabungkan kekuatan keduanya. Dan inilah dia solusinya, manajemen berbasis bukti, atau yang sering disingkat EBM. Ini bukan cuma ide loh, tapi benar-benar sebuah pendekatan yang terstruktur buat mastiin setiap keputusan penting kita itu didukung oleh kombinasi terbaik antara kearifan dan data yang valid. Coba deh kita perhatikan definisi formalnya. Kata kuncinya itu bukan cuma menggunakan bukti, tapi melakukannya secara teliti dan bijaksana dari berbagai sumber. Jadi, ini sama sekali bukan berarti kita menyingkirkan pengalaman, justru sebaliknya. Kita memperkuat pengalaman itu dengan data terbaik yang ada. Nah, sering banget nih orang salah kaprah. Dikiranya bukti itu cuma hasil riset akademis yang ribet atau jurnal-jurnal ilmiah. Padahal kerangka kerja IBM itu jauh lebih luas dan praktis banget. Jadi, bukti di IBM itu datang dari 4 area penting ini. Pertama, jelas dari keahlian dan pengalaman kita sebagai praktisi. Kedua, dari data dan fakta di dalam organisasi kita sendiri. Ketiga, dari riset-riset ilmiah yang relevan. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, dari perspektif orang-orang yang bakal kena dampak keputusan kita. Ini pendekatan yang benar-benar 360 derajat. Jadi, poin utamanya adalah keseimbangan. EBM itu sangat menghargai keahlian dan intuisi seorang profesional. Tapi, ada tapinya. Intuisi itu nggak boleh jalan sendirian. Intuisi itu harus diuji, ditantang, dan diperkaya dengan bukti-bukti kuat dari sumber-sumber lainnya. Oke, kita udah tahu apa itu EBM dan sumber buktinya dari mana aja. Sekarang pertanyaannya, gimana cara pakainya? Nah, di bagian 4 ini, kita akan lihat langkah-langkah praktisnya. Soalnya, EBM itu bukan cuma teori, tapi ada proses 6 langkah yang sangat jelas dan logis. Nah, ini dia siklus 6 langkahnya. Anggap aja ini panduan praktisnya. Semua dimulai dari bertanya. Kita ubah dulu masalahnya jadi pertanyaan yang jelas, terus kita memperoleh buktinya, menilai seberapa valid bukti itu, lalu menggabungkan semuanya. Baru deh kita menerapkan dalam keputusan. Dan yang krusial, jangan lupa langkah terakhir, mengevaluasi hasilnya, biar kita bisa terus belajar dan jadi lebih baik lagi. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Kenapa sih semua ini penting? Apa untungnya buat kita sebagai pemimpin atau pengambil keputusan di zaman sekarang? Jadi, apa dampaknya? Dengan menerapkan EBM, kita nggak cuma dapat keputusan yang lebih akurat, kita juga jadi berani menantang asumsi-asumsi lama. Kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, menciptakan budaya yang selalu mau belajar, dan pastinya pengambilan keputusan jadi lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Intinya, hasilnya jadi jauh lebih efektif dan efisien. Ini adalah perubahan cara berpikir yang fundamental. Tujuannya itu bukan buat ngebuktiin kalau keputusan kita benar, tapi buat pakai bukti untuk memperbesar peluang sukses, dan yang paling penting, belajar dari hasilnya. Jadi, kita bergeser dari yang tadinya sibuk membela pilihan, menjadi fokus untuk terus-menerus memperbaiki cara kita mengambil keputusan.
Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Coba pikirin, ada nggak sih satu keputusan rutin yang biasa Anda ambil, yang bisa mulai Anda terapkan pakai proses berbasis bukti ini? Karena dengan secara sadar mencari dan menilai bukti, Anda itu nggak cuma bikin pilihan yang lebih baik, Anda mengubah setiap keputusan jadi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dan itulah inti dari seni mengambil keputusan yang cerdas.